seluruh jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya kedekapan kasih-Mu, hingga dalam indahnya kedekapan kasih-Mu. Saya serahkan kepada operator selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Judith untuk pujiannya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Naomi dengan topik malam hari ini, Gereja Akhir Zaman yang menolak Kristus berdasarkan Wahyu 2 dan Wahyu 3. Kami persilakan Ibu Naomi. Shalom, terima kasih Pak Marsi sebagai moderator. Terima kasih untuk Ibu Yudit yang sudah membawakan pujian, dan terima kasih ada Susi, ada Ibu Susi dari jauh sekali ya. Beliau dari Bali ke sana lagi, Jawa udah jauh. Dan ada juga Ibu Yanti, terima kasih. Ibu Gemalakul untuk di Sentul, juga terima kasih. Bu Hermin telah hadir, Sister Ann dari Malaysia, Pak Andreas, dan banyak lagi. Ibu Paulina dari Semarang, terima kasih. Saya sapa dulu ya untuk Febiola, Moses, semua terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Loren sebagai dosen kami, dosen Teologi Sistematika 4. Terima kasih Pak Loren. Dan yang belum disebutkan namanya, terima kasih sudah hadir di Zoom kami. Sister Ann, terima kasih ya, udah jauh dari Malaysia, Sister Ann. Selamat Syukur puji join. Tuhan. Thank you, Sister Ann. Oke, kami akan memaparkan di sini adalah mata kuliah Teologi Sistematika 4, di mana saya akan memaparkan tentang eskatologi. Di mana eskatologi ini adalah ilmu yang mempelajari, atau eskatologi merupakan ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, mengenai nasib manusia pada akhir zaman. Di sini dengan tema gereja akhir zaman yang menolak Kristus berdasarkan Wahyu 2 dan 3. Yesus Kristus telah menyampaikan bahwa pada akhir zaman akan banyak orang-orang yang menolak Dia, banyak orang-orang yang akan murtad, berbalik dari jalan-jalan yang benar, banyak juga muncul ajaran-ajaran sesat. Hal serupa juga dikatakan Paulus dan para rasul, di mana tanda-tanda atau ciri-ciri manusia akhir zaman yang menolak Kristus sudah nampak, seperti menyukai ajaran yang hanya menyenangkan telinga. Sikap mereka pun tidak mencerminkan umat Allah, seperti mencintai diri sendiri, hamba uang,
juga menjelekkan, suka mengikuti hawa nafsu, dan secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi padahal mereka menyangkal kuasanya. Bapak Ibu yang terkasih, kini gereja Tuhan memasuki masa zaman akhir. Dan seperti sudah dikatakan sebelumnya, Yesus dan para rasul menegaskan bahwa zaman akhir akan muncul manusia-manusia akhir zaman yang menolak Kristus. Saat ini kita pun telah memasuki masa-masa itu. Bahkan dalam kitab Wahyu telah dibahas bahwa terdapat gereja-gereja yang menolak Kristus. Mereka berkedok gereja tetapi memungkiri kekuasaan Allah. Maka kita mau melihat ciri-ciri manusia akhir zaman di dalam gereja yang menolak Kristus berdasarkan pembahasan Wahyu 2 dan 3, belajar mengenali orang-orang yang demikian supaya kita bisa koreksi diri dan gereja kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, bahwa di akhir zaman banyak sekali kepalsuan gitu ya, mengikuti Yesus tapi penuh dengan kepalsuan, ikut beribadah tapi tidak fokus, hanya menjadi rutinitas. Banyak sekali hari-hari ini yang membawa kita sebagai umat Allah tergerak untuk menjadi pribadi yang seperti Kristus. Nah, di sini saya akan membahas ketujuh jemaat dalam kitab Wahyu. Mungkin para bapak, para ibu juga sudah mengerti ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu ini. Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, di ayat 1 ayat 11, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. 1 ke Efesus, 2 ke Semirna, 3 ke Pergamus, 4 ke Tiara-Tiara, 5 ke Sardis, 6 ke Philadelphia, dan ke-7 Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Pesan kepada jemaat Efesus, Wahyu 2 ayat 4, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Di ayat 2 yang kelimanya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Selain mendapatkan pujian karena ketekunan dan kesabaran, jemaat Efesus dalam mengikuti Kristus, mereka pun ditegur karena telah meninggalkan kasih mula-mula. Karena kasih yang semula adalah kasih yang murni, dan mereka telah kehilangan kasih itu. Yesus berkata, bila mereka tidak bertobat, maka mereka akan dicabut akarnya. Tuhan mengatur orang-orang percaya yang sudah mulai melupakan kasih mula-mulanya. Kasih yang semula adalah kasih yang murni. Kasih inilah yang mendorong orang mau mati demi Kristus. Awalnya ketika orang percaya baru diselamatkan dan menerima lahir baru, kasihnya mengebu-ngebu. Waktu lahir baru, kasihnya mengebu-ngebu, Bapak Ibu, kepada Tuhan. Tapi lama-lama kasih itu jadi suam, kasih itu jadi pudar, dan mulai digantikan dengan rutinitas. Seperti kita ke gereja yang tadi saya bilang, bahwa ke gereja sebagai rutinitas. Hatinya padahal jauh, tapi jadi merupakan suatu kewajiban untuk pergi ke gereja. Nah, hal ini serupa dengan yang dikatakan Paulus pada akhir zaman, akan muncul orang-orang yang meninggalkan
kasihnya kepada Tuhan. Meski masih rutin beribadah, ibadah mereka hanya sebatas lahiriah, tidak berdasarkan kasih yang murni kepada Kristus. Maka itu Yesus berpesan agar jemaat Efesus bertobat dan perbuatannya itu. Jadi di jemaat Efesus, Tuhan berpesan bahwa bertobat. Pesan kedua kepada jemaat di Semirna. Wahyu 2 ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jamaah iblis. Di kitab Wahyu ini ya sangat dalam sekali sampai dibalik. Sebaliknya mereka adalah jamaah iblis. Jemaah ini tidak mengalami teguran dari Tuhan, tetapi Tuhan menyoroti bahwa ada di sekitar mereka yang merupakan jemaat iblis. Mereka ada di tengah jemaat yang mereka akan mendatangkan penderitaan kepada jemaah Semirna. Jadi Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada yang Tuhan pakai di dalam satu gereja itu yang memang membawa kita menjauh dari Tuhan. Dan kita harus waspada dan hati-hati kepada orang yang berkedok rohani, holy seperti begitu, tapi padahal jemaat iblis yang siap menerkam orang yang pilihan Allah. Jadi sangat hati-hati, ada serigala di tengah-tengah domba ya. Pesan dapat diambil dari kondisi jemaat Smyrna adalah agar gereja Tuhan tidak kompromi. Gereja Tuhan harus tetap teguh mempertahankan kekudusan dan iman kepada Tuhan, meski kondisi sekitar tidak mendukung. Terkadang keimanan kita diuji dengan kesusahan, ketidakberdayaan, atau ada masalah-masalah yang lain, Bapak Ibu. Setiap hari kita diperhadapkan dengan masalah-masalah itu. Gereja Tuhan tidak boleh lemah, meski harus mengalami kemiskinan, penderitaan, bahkan aniaya karena iman gereja. Tuhan harus tetap teguh dan bahkan bertumbuh di dalam kerohanian. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan bagi gerejanya. Jangan takut karena Tuhan ada selalu bagi orang-orang yang taat dan bertekun. Waspada selalu akan ada orang-orang yang berkedok rohani, tetapi padahal mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai iblis. Mereka siap menyesatkan orang pilihan Allah. Serem ya, hari-hari ini kadang-kadang ada orang-orang yang memang dikirim untuk masuk di dalam gereja. Di gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia akan digoda. Pesan kepada jemaat Pergamus telah memberikan pelajaran bagi kita. Gereja masa kini mungkin kita hidup di tengah orang yang tidak percaya, bahkan menyembah berhala. Dan kita seringkali dipengaruhi oleh mereka. Melalui pesan ini, kita didorong untuk tidak kompromi terhadap penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu apa? Penyembahan berhala itu banyak sekali. Mungkin jabatan, mungkin uang, mungkin berhala-berhala yang sekarang banyak sekali di medsos ya, yang paranormal atau segala sesuatu, sehingga kita akan terpengaruh. Tuhan meminta kita untuk tetap fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Tuhan ingin kita tetap mempertahankan iman kita, bahkan menjadi saksi baginya. Wow. Bila kita tidak bisa tegas menolak ajaran sesat, maka Tuhan sendiri akan bertindak memerangi ajaran sesat dan bahkan mencela kita, gerejanya yang tidak mampu memerangi kesesatan. Dilanjut gereja pesan kepada jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Jemaat ini dicela karena membiarkan wanita Isabel masuk
bahkan terlibat dalam pengajaran di gereja wanita Isabel ini, mewakili orang-orang yang hidupnya masih menyembah berhala, masih hidup dalam hawa nafsu. Tuhan menegur agar wanita Isabel ini disingkirkan dan tidak menyesatkan jemaat. Bapak Ibu, pesan melalui jemaat Tiatira kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya meminta kita untuk tidak kompromi terhadap dosa, tetapi kita pun harus menentang dosa, apalagi akar penyesatan. Sering dalam gereja timbul orang-orang yang baik, namun sebenarnya menjadi bibit penyesatan. Ini gereja harus waspada dan tepat dalam menyingkapinya. Tuhan memang memberikan kesempatan untuk orang bertobat, tetapi tidak selamanya ada waktu di mana hukuman akan ditimpakan bagi mereka yang tidak mau bertobat. Terkadang gereja kompromi terhadap orang seperti ini karena takut kehilangan sumber daya atau hal yang menguntungkan dari orang ini. Padahal Tuhan perintahkan agar penyesat-penyesat dimusnahkan agar tidak memerangi jemaat Tuhan. Bapak Ibu, secara nyata kita juga suka melihat ya di gereja-gereja ada orang mungkin sebagai apa tapi bergereja dengan sebagai donatur yang banyak, maka di sini dikatakan bahwa gereja takut kehilangan salah satu donaturnya, kehilangan jemaat yang bisa memberikan materi. Begitu ibu-ibu dari pesan ini. Nah, pesan kepada jemaat Sardis pada Wahyu 3 ayat 1, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu agar pekerjaanmu engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jadi seperti mumi gitu mungkin ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun dari pekerjaan aku dapati sempurna di dalam Allahku. Jemaat di Sardis mengalami tidur rohani. Walau terlihat aktif dalam kerohanian, tetapi sebenarnya mereka sudah terbuai dalam kemunafikan. Jemaat di Sardis mulai meninggalkan api Roh Kudus yang menyala-nyala, tetapi sebaliknya mereka melakukan pekerjaan di hadapan Tuhan setengah-setengah. Jadi tidak sepenuh hati, tidak setia jemaat di Sardis ini. Pesan kepada jemaat di Sardis, bila dikaitkan dengan kehidupan orang Kristen masa kini, maka terdapat kemungkinan bahwa orang Kristen duniawi di gereja masa kini, orang Kristen yang memiliki Roh Kudus yang hidup di dalam mereka, tetapi mereka tidak lagi bergantung pada tuntunan Roh Kudus untuk menjalani kehidupan Kristus. Berdasarkan alasan pun, faktanya mereka menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan mereka sendiri sekarang. Mereka memegang kendali dan mereka tidak mengambil dari sumber daya itu, Roh Kudus. Sumber daya itu adalah Roh Kudus. Kelompok ini akan menjadi stagnan secara rohani. Banyak gereja yang terlibat bertumbuh dan berkembang, tapi nyatanya sedang tidur rohani. Orang-orang ini adalah orang-orang yang setengah-setengah dalam pelaksanaan firman. Mereka beribadah, tapi tidak dengan hati. Bapak Ibu, pesan kepada jemaat Philadelphia. Yang keenam, pesan kepada jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat 9, lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kondisi jemaat di Philadelphia hampir sama dengan jemaat Smyrna, di mana jemaat ini tidak dicela oleh Tuhan atas perbuatannya, tetapi ada orang-orang di tengah mereka yang berkedok rohani, orang Yahudi, tetapi ternyata adalah jemaat iblis. Jemaat Philadelphia diminta untuk tetap mempertahankan kasih persaudaraan, kekudusan mereka di hadapan Allah.
dalam kaitannya dengan gereja Kristus, maka kini mungkin banyak gereja sekarang tidak mengerti semua yang Tuhan lakukan melalui masalah gereja setempat. Tetapi gereja yang seharusnya mengerti bahwa Yesus menawarkan diri untuk menghibur gereja di tengah situasi. Menekan Yesus juga berjanji bahkan bahwa kita dapat menghibur mereka yang ada dalam macam-macam masalah dengan penghiburan yang kita terima dari Allah. Hati-hati pada orang yang berkedok rohani seperti mengajar pendeta dan lain-lain. Karena bisa saja mereka adalah jemaat iblis yang ingin menyesatkan domba Allah. Maka itu penting jemaat Allah tetap bertekun dan membaca firman agar kuat di tengah penyesatan. Bagi orang-orang percaya, kita orang-orang yang dikasihinya, firman Allah itu adalah pelita. Dan jangan jauh-jauh dari firman Allah, karena itu semua diwajibkan bagi kita anak-anak Allah yang setia, yang taat. Yang terakhir, pesan kepada jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia mendapatkan teguran keras dari Tuhan karena mereka suam-suam kuku. Kondisi ini merupakan kondisi yang dimana mereka tidak memerlukan pertolongan Tuhan sebab mereka sudah merasa mampu atau kaya. Tuhan mengajak dan memberikan kesempatan agar jemaat Laodikia mengalami pertobatan dan membuka diri mereka kepada hubungan dengan Kristus. Ini adalah tertulis di kitab Wahyu 3 ayat 19 sampai 20. Jemaat Laodikia secara jasmani kaya, tetapi secara rohani mereka melarat, malang, miskin, buta, dan bertelanjang. Maka itu Tuhan menawarkan agar mereka membangun hubungan dengan Dia untuk memperoleh emas dan pakaian putih. Wahyu 3 ayat 18. Bapak Ibu sekalian, relevannya dengan kondisi gereja saat ini adalah seringkali umat Tuhan mendoakan Tuhan dengan kenikmatan jasmani seperti hidup materialistis dan konsumeria. Padahal Tuhan telah berfirman bahwa seorang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Jadi kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada Mamon. Jika orang percaya masih mengabdi kepada kenikmatan hidup dan Mamon, maka dikatakan seperti jemaat Laodikia bahwa Tuhan akan memuntahkan mereka sebab Tuhan tidak berkenan kepada hidup yang demikian. Hal ini telah disinggung oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Salah satu ciri manusia akhir zaman yang murtad adalah orang yang menjadi hamba uang. Maka itu penting gereja-gereja berhati-hati dalam berurusan dengan Mamon. Bapak Ibu, seperti apa yang sudah saya paparkan tadi di atas, kita belajar, kita harus banyak belajar bahwa kita harus tetap taat, kita tetap setia kepada Tuhan Allah kita yang hidup, di mana pesan ketujuh ini adalah sangat penting, di mana hari-hari ini di akhir zaman banyak penyesat-penyesat, banyak orang-orang yang tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi dari packagingnya dia melayani, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan di sini kita simpulkan, sebagai orang percaya, Yesus telah mengingatkan kita bahwa pada masa-masa akhir akan muncul orang-orang murtad dan tidak hidup dalam kasih. Melalui Rasul Yohanes pun Yesus kembali mengingatkan dan menegur gereja Tuhan yang hidup dalam kesesatan atau setengah-setengah mengikuti Kristus dari ketujuh jemaat di dalam kitab Wahyu 2 ayat 3. Kita belajar banyak, ternyata ada gereja-gereja Tuhan yang masih menolak Dia. Mungkin tidak menolak secara terang-terangan Bapak Ibu, melainkan dengan memakai kedok rohani. Banyak manusia-manusia akhir zaman yang secara lahiriah beribadah kepada Tuhan, tetapi nyatanya mati rohani. Mereka ini yang telah disebutkan dalam ketujuh jemaat seperti melakukan penyembahan berhala, berzina, kompromi terhadap dosa, cinta uang, merupakan kasih mula-mula yang berlaku menyimpang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan saya akan tutup dengan, marilah kita sebagai gereja akhir zaman
merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, atau sebaliknya kita ternyata menolak Kristus dengan tindakan kita sendiri. Bila ternyata kita menemukan ada ciri-ciri yang telah kita pelajari sebagai tanda manusia yang menurut, yang murtad dan menolak Kristus, mari segera bertobat. Karena kita tidak tahu kepada kedatangan Tuhan. Tuhan datang seumpama pencuri dan tidak ada yang tahu kapan waktunya. Segera berbalik kepada Tuhan dan tetaplah mempertahankan iman dan kasih mula-mula kita. Iman kita seperti api menyala-nyala. Iman kita mengebu-ngebu Bapak Ibu yang tidak akan pernah padam dengan situasi apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Ibu Naomi untuk pemaparannya. Jadi malam hari ini kita belajar beberapa hal. Kalau saya sendiri mungkin baru memahami mungkin apa yang ada di Wahyu itu juga mungkin saat-saat ini juga masih terjadi di kita sendiri, di mana banyak juga gereja. Mungkin tadi dikatakan bahwa gereja-gereja masih beribadah masih beribadah, tapi rohaninya tuh bukan dari sisi rohaninya, tapi lebih kepada rutinitas, atau bukan karena sungguh-sungguh, tapi karena secara lahiriah saja gitu loh. Nah, mungkin ini jadi tantangan juga bagi kita semua sebagai orang percaya, dan hari ini kita mendapat gambaran bagaimana Tuhan menegur ketujuh jemaat yang ada di kitab Wahyu, di mana ada jemaat yang ditegur karena kehilangan kasih mula-mula. Jadi, dan saya berpikir ya memang mungkin hal ini saat ini maksudnya itu juga terjadi di kita gitu, di mana banyak sekali mungkin orang-orang masih bergereja, masih beribadah, tapi nggak sungguh-sungguh, hanya menjalankan rutinitas atau menjalankan kewajiban. Jadi dia beribadah bukan karena dia cinta kepada Tuhan, bukan karena dia mengasihi Tuhan, tetapi beribadah hanya untuk biar terlihat orang bahwa dia rohani, terlihat orang bahwa dia masih beribadah. Ini mungkin sedikit yang saya bisa tangkap dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Naomi malam hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang malam hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami akan buka 1 atau 2 pertanyaan dan akan ditanggapi langsung oleh Ibu Naomi. Apakah kalau ada yang mau ingin bertanya, silahkan bisa membuka mic-nya, di unmute, dan silakan untuk bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Di sini ada lumayan banyak loh, ada 16 orang. Mungkin sudah mengerti jadinya. Oke, Bu Kartini mungkin mau bertanya. Masih mute. Ibu Oke, Gemana salam. kami juga. Ya, Salam. salam. Bu Naomi, salam keluarga rohani yang sudah bergabung dalam seminar dari Ibu Naomi. Shalom. Tadi saya sedikit terlambat, bukan sedikit, agak terlambat karena dari kantor tadi cukup malam. Nah, jadi saya tadi menangkap sekilas saja ya, karena di sini ketujuh jemaat ya. Jadi di sini juga tadi saya tangkap bahwa ada tanda-tanda akhir zaman itu adalah nabi-nabi palsu. Jadi terlihat rohani, tetapi sebenarnya bahkan terlihat kudus mungkin ya, tetapi sebenarnya tidak seperti itu gitu.
Jadi mungkin dari Ibu Naomi bisa bantu untuk terus terang saya sampai sekarang tuh sulit untuk membedakan ya. Ini sebenarnya contoh hamba Tuhan ya. Ini kalau yang memang terlihat beda kayak sekarang ya Kristen progresif ya itu memang terlihat sekali ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini nggak benar, umpamanya ini salah gitu. Tapi ada juga yang mungkin agak 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 sulit kita untuk ini benar atau enggak ya. Kalau di YouTube kan kita suka dengar ini benar nggak sih, agak melenceng dikit tapi ini benar nggak sih, bikin kita agak bingung ya dengan ajarannya gitu. Jadi tapi kita nggak bilang bahwa itu salah gitu. Jadi agak masih abu-abu. Nah, eh, mungkin bisa dibantu oleh Ibu Naomi. Kira-kira kalau kita melihat mungkin hamba Tuhan lah di sini ya, ini benar atau mungkin sebenarnya tidak benar gitu. Seperti apa ya? Shalom Ibu Kartini. Kita ketahui ya bahwa kalau hamba Tuhan, kita ada istilah seperti serigala berbulu domba gitu ya kan. Kelihatan di luarnya holy-holy, tapi mungkin bisa orang-orang yang ada di panggung itu seorang pempujian, penyembahan, atau seorang pekhotbah, tapi pas di belakang panggung hidup kerohanian, hidup sehari-harinya tidak menandakan dia seorang rohani. Misalkan dia sama istrinya ngebentak-bentak, atau mungkin sama karyawan yang membentak-bentak, memarah-marah sampai orang tersinggung, itu juga tidak menandakan ada kasih gitu. Kita bisa membedakan, pasti akan ketahuan gitu, akan ketahuan. Secara kita nggak bisa menegur mereka, kita hanya bisa membantu mendoakan mereka supaya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan mereka. Seperti tadi di jemaat di Sardis, di mana gitu ya kan, dikatakan bahwa pada akhir zaman orang-orang akan munafik. Jadi dia ke gereja sebagai rutinitas. Dia mungkin sebagai hamba Tuhan karena keturunan dari atasnya. Intinya bahwa kita sebagai hamba Tuhan yang hadir semua di sini, kita harus bertobatlah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Terima kasih Bu Naomi untuk penjelasannya. Saya serahkan Baik ke Bapak moderator. Ibu, mungkin masih ada yang lain yang ingin bertanya. Saya berikan kesempatan satu lagi. Saya mau nambah nanya, boleh Pak Marsi? Boleh, silakan Ibu Silvi. Ibu Naomi mungkin bisa membantu. Kita semua tuh tahu ya dari masih kecil juga dibilang nanti kitab Wahyu ya, waktu saya masih kecil juga udah ada. Nah, nanti akan ada serigala berbulu domba dan banyak tanda-tanda akhir zaman muncul. Banyak orang ya itu dia yang disebut pendeta pun nanti disebut sebagai profesi bukan pelayanan. Jadi ada pro dan kontra di masyarakat luas. Bahwa satu pendeta menuding pendeta yang lain menuding pendeta kita, bolak-balik seperti itu. Tetapi kan kita sebagai jemaat yang kita itu enggak menggantung sama manusia. Saya percaya semua orang ada yang melayani itu dari hatinya. Positifnya aja yang aku ambil daripada aku bingung. Tetapi dengan konteks khotbahnya Ibu Naomi, coba bantu juga berindikasi seperti apa nih para jemaat yang melihat ini semua, melihat apakah benar-benar seseorang itu melayani dari hati atau dia hanya pura-pura, ternyata di belakangnya seperti ini, seperti itu. Kan kita juga nggak boleh menjudge people. Ah, dia begini, dia bukan ini, bukannya tulus dari hatinya. Sedangkan itu urusannya dia sama Tuhan. Kita nggak boleh ngejudge. Itu menurut saya. Jadi saya tetap menghormati orang yang pelayanannya tulus, sekalipun belakangnya dia punya kepribadian yang kurang baik misalnya.
Saya kan nggak punya hak untuk menjudge orang itu. Kamu munafik, nggak bisa. Jadi saya mengambil hal positif. Nah, itu sikap saya pribadi. Tapi bagaimana indikasinya nih, Ibu Nomi? Tolong bantu. Ada nggak indikasi yang baik yang bisa kita pegang di dalam kehidupan kita ke depan, apalagi menghadapi dunia yang makin kejam, makin berbulu domba, itu orang pura-pura, itu sebenarnya kita punya insting ya. Tapi apa adanya kalau pendeta lain mengatakan di mana ada damai sejahtera di hati, itu adalah tanda bahwa itu kebaikan dari Allah. Tapi kalau misalnya kita cemas dan kita nggak nyaman, ya udah. Tapi bukannya harus kita menjudge orang itu atau menghakimi orang itu dan menyebarkan kebencian dan lain sebagainya. Nah, sebagai Ibu Naomi pencetus ini calon pendeta lagi nih. Apa Bu Naomi yang terbaik yang bisa Ibu sampaikan buat kami sebagai indikasi bahwa itu iblis, itu Tuhan apa hantu gitu. Gitu aja, nambah. Terima kasih. Baik, baik Ibu Silvi, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus dan luar biasa. Ini memang kita diperhadapkan setiap hari seperti itu dengan orang-orang yang seperti tadi dibilang ya, munafik gitu ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, biji matanya Tuhan, kita harus menyenangkan. Kita kembali ke diri kita pribadi. Di dalam diri kita pribadi, kita juga nggak bisa ngejas orang yang berbuat tidak baik, orang yang melakukan, atau mungkin ya seperti hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Biarkan Tuhan sendiri yang berdaulat. Tugas kita sebagai biji mata Tuhan, kita tetap ada di dalam pertobatan dan kita tetap berdoa untuk orang tersebut. Kita nggak usah tahu, kepingin tahu ini jahat ya, dia melakukan begini ya, dia nyiksa lo ke istrinya lo, dia begini, begitu. Kita tidak usah ingin tahu. Tapi kita hanya sekedar tahu dan kita doakan, apalagi misalkan di dalam keluarga kecil kita, misalkan ya dalam keluarga kecil, kita doakan, sebutkan namanya setiap kali doa, biarkan kasih Kristus, Roh Kudus akan mengingatkan dia supaya dia berbalik dan bertobat. Itu saja mungkin Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Satu, hanya buat orang itu supaya bertobat. Kembali ke jalan kasih mula-mula daripada Kristus. Amin. Oke, terima kasih Bu Naomi, terima kasih Bu Silvi untuk pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya untuk malam hari ini? Shalom Ibu Paulina. Iya, iya shalom, Shalom. shalom. Silakan mau Ya, bertanya. shalom. Ya saya sih ya sebenarnya sudah cukup jelas tadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Naomi. Saya sudah cukup jelas dan memang itu kenyataan yang kita hadapi di dalam bergereja. Tetapi kita memang sih nggak boleh ya kita harus mengejas atau terus mengatakan dia tidak baik, dia tidak berkenan, dan dia tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya kalau kita tahu, kita menyadari itu adalah urusan beliau dengan Tuhan. Beliaulah yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Entah itu hamba Tuhan, entah itu jemaat biasa, atau siapa saja yang sudah terjun di dalam pelayanan. Apakah dia sungguh-sungguh atau dia setengah-setengah atau dia munafik, kita tidak perlu menilai dia seperti itu. Biarlah urusan dia dengan Tuhan, bertanggung jawab dengan Tuhan.
apalagi dia mengerti firman Tuhan, apalagi kalau dia seorang hamba Tuhan. Ya, hanya itu ya saya rasa. Memang semua di dalam gereja itu pasti banyak sekali. Macam-macam ya. Ada orang yang ingin menonjol karena dia merasa bisa, karena dia merasa menjadi donatur terbesar, ingin selalu dibanggakan, dipuji. Ya, itu sah-sah aja. Tetapi kembali lagi, apa yang semua dilakukan itu dia akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan akan melihat sampai ke dasar hati. Karena tidak ada yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan itu. Ya, kalau kita di hadapan sesama manusia, di hadapan sesama hamba-hamba Tuhan, misalnya begitu, kita bisa menyembunyikan kejelekan kita, kemunafikan kita, apa yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tidak dapat melihat ya orang lain. Tapi Tuhan itu mengetahui. Jadi itu memang kenyataan yang ada dalam bergereja. Entah itu hamba Tuhan, entah jemaat, pasti ada di dalam gereja. Kalau nggak ada seperti itu, pasti gereja itu ya aman-aman saja ya. Tapi saya rasa di mana-mana gereja pasti ada. Jangankan jemaatnya, hamba Tuhan saja ada yang seperti itu. Ya, Baik, memanfaatkan Ibu. jemaatnya, pas mau gitu ya. Jadi saya rasa cukup jelas yang dipaparkan oleh Ibu Naomi. Ya itulah keadaan jemaat-jemaat sehingga Tuhanlah yang akan menilai sejauh mana kita, sejauh mana hambanya itu. Hanya itu saja saya rasa ya Bu Naomi. Baik, terima kasih ke Ibu Paulina. Saya kembalikan lagi untuk Pak Marsi, silakan. Mungkin udah di close pertanyaan mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Paulina yang sudah menambahkan penjelasan atau keterangan dari Ibu Naomi bahwa memang itu semua adalah otoritas Tuhan. Tuhan sendiri akan menilai, bukan kita Ya, sesama manusia yang betul. akan menilai. Tapi biarlah Betul. Tuhan yang menilainya. Oke, terima kasih. Nah, penjelasan dari Ibu Paulina akan menutup seminar kita malam hari ini. Untuk itu, sebelum kita tutup bersama-sama, mungkin kita akan minta Ibu Yanti yang akan menutup dengan doa. Kami persilakan Ibu Yanti. Malam, mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk seminar pada malam hari ini. Terima kasih untuk pencerahan, terima kasih untuk ajaran yang sudah dipaparkan oleh Ibu Naomi. Terima kasih untuk setiap kami yang mendengar, kami tahu bahwa kami mendapatkan sesuatu pada malam hari ini. Kami belajar sesuatu, kami diingatkan sesuatu oleh Tuhan. Dan biar apa yang sudah Ibu Naomi pelajari dan Ibu Naomi paparkan pada malam hari ini boleh berguna bagi banyak orang yang mendengarkan. Poin-poin yang sudah disampaikan semuanya boleh dipakai untuk aplikasi di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja, sehingga kami semua bisa tetap fokus sama Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah otoritasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih kami sudah mendapatkan pencerahan dan kiranya Engkau memberkati kami semua pada malam hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih semua Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk telah mengikuti acara seminar malam hari ini. Izinkan saya mengambil gambar. Bagi yang menutup kamera mungkin bisa keluar sebentar. Biar saya mengambil gambar sebagai dokumentasi. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Baik.
Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus Selamat memberkati. malam, shalom. Shalom. Terima Selamat kasih malam. Saya akan Naomi. mengakhiri ya. Selamat Terima kasih Bu Bu Naomi. Naomi, Pak malam. Marti, Terima kasih. Bu Kartini. Makasih Pak Marsi.